Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Saya mengatakan seperti ini pada halaman 5. Lalu bagaimana aplikasi di lapangan? Harga manusia itu, wahai kekasihku, tidak terletak pada jabatan yang didudukinya. Bukan karena kekayaannya, bukan karena pangkatnya, bukan karena jabatannya. Melainkan terletak pada kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan kepada sesama. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Iya. Harga manusia itu, manusia yang perlu dihargai itu bukan karena dia kaya, bukan karena dia punya pangkat, nggak ada urusan. Tapi nyatanya gimana? Seperti ini enggak? Sehari-hari tidak. Ya kenapa? Padahal ini nilai-nilai semacam ini saya sampaikan setiap saat. Tetapi tidak pernah berubah sampai sekarang. Ketika tamu yang datang itu kaya, orang kaya, kau buka pintunya lebar-lebar. Kau nyalakan kipas anginnya. Kau nyalakan AC-nya. Mebelnya kau bersihkan dengan sorbanmu. Kuenya keluar semua. Minumannya pun ditawari. Nopo unjuk pun. Minumnya apa? Kopi, susu, coklat. Betul nggak? Kenapa? Karena tamunya orang kaya. Tapi ketika yang datang bitarmi orang miskin, ya silakan masuk. Dari mana? Dari belakang masuknya. Duduk juga suruh cari sendiri jengkoknya kok. Akhirnya dari gentong ngambilnya. Kenapa diperlukan itu? Karena dia miskin. Di mana kemuliaan manusia berada? Ternyata kita kehidupan sehari-hari orang menghormati, orang dihormati karena melihat jabatannya, orang menghormati karena yang datang orang kaya, orang menghormati karena yang datang orang alim, ulama besar. Bagi saya peduli semuanya itu, nggak ada urusan. Yang kaya, kayamu sendiri, aku tidak butuh hartamu kok. Yang pintar-pintarmu sendiri, aku menghormati. Bukan karena engkau kaya, tapi engkau dermawan, kau banyak menolong orang. Aku menghormati engkau alim alama, bukan ilmumu yang kau ajarkan. Kalau engkau hanya kau pakai untuk dirimu sendiri. Kalau ilmu itu tidak kau sebarkan kepada sesama, apa artinya aku menghormati kamu? Dan ini kan jadi persoalan. Jadi nilai-nilai moral itu, ini sebetulnya aplikatif enggak sih? Saya sampaikan. Tergugah enggak Anda? Sakit hati enggak? Ada orang karena kayanya saja dihormati. Padahal dia orang kikir kok, bisa enggak ada urusan. Jel pada gendewek. Ya semacam itu. Kamu alim, enggak ada urusan kok. Kamu sebarkan ke ilmunya. Ternyata enggak. Lalu apa yang dihormati? Kita menghormati adalah kebaikan orang. Betul enggak? Lagi semacam itu. Ini kan tiap hari saya ucapkan. Ternyata berubah nggak di masyarakat? Enggak. Saya sendiri merasakan kok ketika saya masuk ke restoran pakai kijang komando. Kijang bak itu macam itu dulu, yang kijang bak tuh. Ya, datang sendiri, masuk sendiri, duduk sendiri, ngambil nasi sendiri, makan sendiri. Ketika saya datangnya pakai mobil BMW, seri 7, pintunya dibukakan, kursinya disorongkan. Padahal waktu saya pakai kijang bayar enggak?
pakai BMW. Kenapa mereka menghormati? Karena melihat mobil. Jadi sesungguhnya yang dihormati adalah mobilnya kok. Saya kecewa ketika orang menghormati mobil saya. Saya menghormatilah diriku, bukan mobilku. Betul enggak? Ini kan kita susah merubahnya. Susah merubahnya. Apakah karena pangkatnya ini gubernur, karena pangkatnya menteri lalu kita hormati? Ya nggak ada urusan. Kalau dia tidak pernah memikirkan rakyatnya kok. Ini mereka sendiri. Nah, itu kesalahannya. Jadi bukan harta, bukan jabatan, bukan kedudukan, nggak ada. Sejauh mana yang membuat orang itu punya harga tinggi adalah sejauh mana dia berbuat baik kepada sesama. Itu saja. Ini dipahami enggak ini semuanya, perhalaman ini semuanya, nilai-nilai keluhuran manusia yang semuanya. Ini kan jadi sangat apa namanya, kiai, ya sekedar hafal Quran, sekedar sedikit baca kitab, tapi karena dia itu datangnya pakai mobil, salamannya tebel kok. Ada kiai yang soleh luar biasa. Ya, orangnya sangat zuhud sekali. Datangnya naik beca, salamannya 20.000. Kalau engkau ingin membahagiakan orang, justru yang miskin kau kasih makanan yang enak, yang lidahnya kan makan enak. Orang kaya bisa makan sendiri. Kita pakai logika kemanusiaan. Orang kaya, kenapa kau suka bolu segala macam yang enak-enak? Bitarim orang miskin itu yang perlu mulutnya sekali-kali makan yang enak-enak. Jadi kita rubah mindset kita sekarang ini. Ya, jadi artinya bahwa ternyata kita dalam beragama memang tidak aplikatif dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kita dalam beragama sibuk dengan kegiatan seremoni-seremoni dan ritual-ritual saja. Ibadah-ibadah sosial kadang-kadang diabaikan. Terima kasih. Baik.